Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Bli Gede di sini dalam channel Studio Pemancing. Peace out. Nah guys ya, dalam video kali ini sesuai dengan janji kita waktu itu, kita akan berjanji juga ingin membuat yang namanya layangan burung elang atau sikep teman-teman ya. Nah, dalam video kali ini kita akan membuat layangan sikep. Cuman di sini kita akan bagi jadi beberapa part ya teman-teman ya, karena di sini kalian bisa lihat kerangkanya saja banyak sekali ya. Nah, bahas kerangkanya ini bisa jadi 5 menit lebih teman-teman ya. Jadi kita bagi beberapa part saja. Di sini mungkin video ini cuman perakitan saja. Mungkin nanti di video selanjutnya penukuban, di video selanjutnya mungkin kita buat kondonya, dan di video selanjutnya mungkin kita akan terbangkan. Mungkin jadi 4 atau 3 part teman-teman. Dan di sini kita tidak hanya istilahnya menyaingi layangan Kadek Mega atau battle dengan layangannya Kadek Mega, bukan. Karena sekarang kan bulan kemerdekaan juga, kita akan membuat layangan elang ya, elang atau ya identik lah dengan negara Indonesia gitu ya kan. Oke, mantap. Di sini kita pakai warnanya juga warna yang merah putih, bukan yang warna hitam teman-teman ya. Mungkin di video selanjutnya itu kita akan bahas di penukuban gitu. Di sini kita akan bahas rangkanya dulu pertama-tama. Oke. Nah, di sini kenapa kita bahas rangkanya, nggak langsung ke perakitannya saja? Karena namanya aja tutorial teman-teman, kita harus bilang apa saja yang jadi kunci, apa saja yang perlu diikat gitu. Mungkin dari beberapa kalian juga bilang kita itu lamis ya teman-teman. Jadi lamis itu artinya bahasa Bali. Kalau bahasa Indonesia itu terlalu banyak bicara atau terlalu banyak bacot gitu ya. Ya namanya saja tutorial, kalau nggak ngomong toh bukan tutorial namanya gitu ya kan. Di sini kita juga nggak ingin channel Studio Pemancing jadi ladang hoax atau tutorialnya sifatnya penipuan semua gitu. Kita akan buktikan bahwa omongan saya ini bisa terbukti apakah mau terbang nanti atau tidak. Kalau mau terbang berarti kalian wajib untuk mengikutinya dan dengarkan apa yang saya katakan gitu, karena semua kuncinya sudah saya katakan. Itu tergantung kalian. Jika kalian memang ingin lihat video terbangnya saja, mungkin jangan diklik dulu video ini karena mungkin kalian sudah jago gitu ya kan. Oke, sekarang kita tunjukkan untuk yang pemula saja, sama seperti kita. Saya juga pemula gitu ya kan. Oke, mantap. Untuk yang pertama kita bahas kerangka yang utama, dan yang kedua mungkin yang ini ya, ini hias. Kita bagi dua saja karena kerangka hiasnya ini merupakan kerangka hiasan, itu terdiri dari bulu-bulunya teman-teman. Jadi kita nggak perlu bahas banyak di hiasnya, mungkin kerangka utamanya saja. Kalau yang kerangka utama di sini yang itu apa namanya, ini kerangka layangan burung biasa, itu kerangka utamanya teman-teman. Kalian pernah lihat nggak layangan yang pernah dijual oleh bapak-bapak yang ada di pinggir jalan? Nah, layangan burungnya itu merupakan kerangka yang utama. Jadi sama seperti kerangka burung seperti itu, kerangka burung elang juga hampir sama, cuman ada penambahan sedikit di bagian kerangka hias ini teman-teman. Oke, yang pertama kita bahas yang utama, yaitu nah ini dia kerangka lurus teman-teman ya. Jadi di sini kerangka lurusnya kita buat yang paling kaku, karena nanti biar nggak gini elangnya gini-gini biar kaku ya teman-teman, biar susah dibengkokkan. Jadi bentuknya itu akan tetap jadi seperti itulah ya. Oke, ini belum diukur, nanti mungkin kalian bisa cek di kolom deskripsi jika ingin ukurannya, atau nanti kita akan buatkan saja, karena kalau naruh di kolom deskripsi mungkin itu akan ribet sekali dan kalian bahkan bisa jadi bingung ya, ini yang ini namanya apa, yang ini yang itu namanya apa gitu ya kan. Oke, kita akan buatkan nanti mungkin sejenis gambar kerangkanya, kemudian diisi ukurannya berapa gitu. Ini kerangka lurus ya. Kemudian yang kedua yaitu ada kerangka sayap. Nah, kerangka sayapnya seperti ini bentuknya teman-teman. Kalian buat persis seperti kaki layangan bebean. Karena apa? Waktu itu biar nggak terjadi insiden seperti layangannya Kadek Mega, yaitu lebih sangat lentur di bagian tengahnya. Maka dari itu kita lenturkan saja di bagian ujungnya gitu teman-teman. Oke, nanti kita akan tarik dengan tali di sini, maka jadilah sayap gitu, biar lebih kaku di bagian tengahnya gitu ya kan. Oke, di sini ada 2 sayap juga. Ini sayap yang kedua ya. Nah, ini dia sayap yang kedua. Oke, sama saja, kelenturan sama, ukuran sama, bentuknya sama. Oke, usahakan besarnya juga sama biar nanti seimbang dan layangannya nggak miring-miring gitu ya kan. Kemudian yang di sini ada kerangka ini boh yang U ya teman-teman. Waktu itu kan kita juga bahas yang U kan. Nah, U itu seperti ini, tujuannya untuk membantu sayap nanti agar tidak terlalu lentur gitu. Kemudian selain U ada yang boh yang ke bawah juga. Nah,
yang ke bawah seperti ini fungsinya nanti sama juga untuk penambah kekehnya atau penambahnya, biar nanti layangannya nggak terlalu lentur ke belakang juga gitu ya kan. Kemudian di sini ada kerangka listnya di sini kita pakai bambu ya, nggak pakai tali. Nanti tujuannya agar apa ya, nanti kan layangannya besar juga, kalau pakai tali kan terlalu ringan nantinya gitu ya kan. Oke, ini kita pakai list bambu atau tirus bambu. Kemudian nah ini namanya kerangka ekor. Nah ekornya pun kita juga buat yang tirus seperti bambu, nggak pakai tali teman-teman, biar nanti full bambu. Mungkin yang pakai tali itu cuma diikat doang pakai tali gitu ya kan. Mantap. Oke ya, segitu saja semuanya, nggak ada nggak ada yang lebih dan yang kurang lagi. Sekarang kita akan rakit, daripada banyak bicara nantinya kan agak kalian juga skip gitu ya kan di video perakitannya saja gitu ya kan. Oke, sekarang kita akan rakit. Mantap. Oke, di sini kita akan kasih arahan kepada kalian ya, bagaimana caranya saya itu merakit teman-teman. Mungkin videonya juga di timelapse ya, jadi agar lebih cepat juga dan durasinya agak lebih dipersingkat gitu ya kan. Oke, yang pertama kalian buat dulu seperti kerangka burung pada umumnya. Kalian bisa lihat kan, itu pertama kita mulai dari kerangka lurus, kemudian ke bohnya, boh tengahnya gitu ya kan. Sebenarnya kalian yang kalian lihat itu sebenarnya kerangkanya masih di sini teman-teman ya. Masih saya bawa kerangkanya teman-teman, tapi saya cuman memandu kalian saja gitu bagaimana cara saya merakit gitu ya kan. Oke, kalian mulai dari boh, kemudian seperti ini, lalu kalian buat sayapnya, sayap yang kanan dan kiri biar seperti ini. Kemudian lanjut kalian buat yang mana, terserah deh sebenarnya, mungkin boh U-nya mungkin ya, boh U-nya boleh. Kemudian lanjut ke ekornya. Nah setelah ke ekornya kalian rakit semua, itu memang ada urutannya teman-teman, mulai dari atas sampai bawah gitu. Nah jika sudah selesai tinggal kalian rakit saja. Nah proses perakitannya ini sama seperti layangan burung pada umumnya, cuman kita pakai tirus bambu bukan tirus tali teman-teman ya. Oke, setelah kerangka yang umum sudah selesai semuanya, baru kalian buat kerangka yang hias-hiasnya teman-teman. Biar kerjanya itu ada urutannya, kalian buat satu per satu itu biar nggak ribet. Karena kalau layangan elang ini ngukurnya yang ribet teman-teman, jujur memang ngukurnya yang sangat ribet teman-teman ya. Jadi kalian harus pelan-pelan dan hati-hati biar nggak ngulang dari awal lagi. Itu sediakan meteran kalian, entah itu pakai lidi, meteran lidi boleh, atau meteran yang saya punya boleh, seperti punya saya boleh, apapun tali juga boleh, asalkan nanti hasilnya presisi dan pas gitu. Oke, mantap. Untuk kerangka hiasnya kita bagi dua, kan sudah dibilang tadi, kalau kalian nggak skip itu pasti kalian paham ya. Nah untuk kerangka hiasnya kalian pasang kedua, nomor 2 gitu maksudnya, yang kedua setelah kerangka umum atau kerangka yang utama, kerangka utama layangan burung pada umumnya gitu. Nah untuk masang yang itu kalian lihat saja videonya, kita nggak bisa ngomong banyak lagi, apalagi yang dijelaskan kan semua video sudah ngomong, videonya sudah berbicara. Kalian buat dulu bulu-bulunya, kemudian kalian buat mungkin tulang tanduk di bagian sayapnya itu kan ada tanduk seperti gunung gitu kan, itu pun terserah, opsional, ada yang isi ada yang nggak isi juga teman-teman, itu tergantung selera kalian gitu kan, menurut strukturnya elang, badannya atau sayapnya elang juga. Mungkin kadang-kadang kalau yang isi gunung atau tulang yang mirip gunung itu di bagian atas sayapnya itu kan ketika elangnya itu kan lagi nggak ngepakin sayap kan, cuman sekedar gini kan gitu, gimana ya seperti ini. Kemudian kalau yang lagi melesat terbangnya itu bakalan lurus dia teman-teman. Nah jadi ada dua jenis ya, kalian terserah mau buatnya seperti apa, mau buat seperti punya saya juga boleh, mau buat kreasi kalian sendiri juga boleh. Yang penting saya di sini arahkan kalian bagaimana rentetan atau urutan-urutan kalian dalam merakitnya teman-teman ya. Oke, usahakan juga buat kalian yang ingin buat layangan sikap
usahakan buat kerangka yang lebih besar dari kerangka layangan bebean. Karena apa? Karena sayapnya yang panjang, otomatis kalian harus buat yang kaku, bukan buat yang lentur teman-teman. Kecuali di bagian bulu-bulunya itu kalian buat harus yang lentur, karena nanti biar seimbang dan nanti pas terbang itu lenturnya di ujung bukan di tengah ya teman-teman. Jadi otomatis di bagian tengah atau dadanya kalian buat yang kaku dan yang ujung sayapnya kalian buat yang lentur. Maka dari itu saya jelaskan tadi sayapnya mirip seperti sayap layangan bebean gitu, atau sayap ekor layangan bebean. Camkan itu ekor layangan bebean ya. Jadi seperti itu, lentur di ujung nanti agar layangannya juga lentur di ujung, bukan lentur di tengah. Camkan itu baik-baik biar kalian nggak nabah-nabah lagi. Mungkin kita juga nanti bisa jadi nabah atau tidak, mungkin lihat saja nanti bagaimana kelanjutannya. Oke, mantap. Oke, akhirnya sudah selesai ya teman-teman ya. Layangan sikapnya ada di belakang tuh kan, kalian bisa dilihat sendiri ya. Nah sekarang segmen sekarang kita akan jelaskan bagaimana nanti kelenturannya, dan mungkin nanti kita akan cantumkan juga ukurannya, tapi nggak di kolom deskripsi teman-teman. Bingung nanti kalian kalau kita taruhnya di kolom deskripsi. Nah sekarang mungkin kita buatin gambar satu aja di video ini. Oke, jadi ini dia penampakannya kalau kita gantung di tembok ya teman-teman ya. Kita nggak taruhnya di lantai, nanti biar gampang jelasinnya. Dan juga ini ukurannya cukup lebar, sama seperti layangannya Kadek Mega, yaitu 3 meter lebih ya teman-teman. 3 meter lebih sekian senti gitu ya kan. Sekarang kita akan bahas kerangka utama dan kerangka hias yang kita maksud dari segi apanya ya, kelenturannya gitu ya kan, biar gampang aja. Pertama kita lanjut ke ini. Nah kerangka lurus ini merupakan kerangka yang paling besar dan yang paling kaku yang kalian harus buat teman-teman ya. Nah bisa kalian lihat ini rautan saya seperti ini ya. Nah di bawah, di atas besar ya. Nah kemudian yang ke bawah, nah kalian bisa lihat kan, semakin ke bawah semakin mengecil gitu teman-teman ya, biar nanti ekor atau kibulnya juga lentur. Tapi jangan terlalu lentur, jangan terlalu lentur seperti layangan kuir teman-teman, sangat berbeda gitu ya. Nah kerangka lurus sudah, kemudian ke kerangka ini. Nah kerangka ini juga yang paling besar nomor 2. Tujuannya apa? Karena ini sayap pembentang utama teman-teman ya. Kalau kalian nggak buat sayapnya yang besar dan kaku, mungkin nanti akan kejadian seperti layangannya Kadek Mega juga, nanti bakalan ditabah juga gitu. Itu pun kalau kalian bisa betulin teman-teman ya. Kadang-kadang males juga betulin layangan yang udah jadi gitu ya kan. Maka dari itu kalian harus buat dari awal-awal ini yang besar. Keduanya sama, kanan kiri sama, ukuran sama, kelenturan sama. Kemudian yang di sini ada kerangka boh ini. Nah kerangka boh ini kalian buat tidak lebih besar daripada ini teman-teman ya, tidak lebih besar. Camkan itu baik-baik. Jadi ini harus lebih kecil tapi bulat ya teman-teman, jangan buat yang pipih. Kalau yang pipih sama dengan bohong saja itu, karena layangan ini juga sayapnya kan juga panjang gitu. Kalian juga harus buat yang bulat dan yang kaku teman-teman, biar nanti tidak lemot di bagian tengahnya doang. Nah jika semua sudah, lanjut ke kerangka yang namanya kerangka U saja ya teman-teman, biar gampang saya jelaskan. Nah U nya di sini kalian buat sama juga dengan yang boh yang ke bawah ini ya, sama saja tapi panjangnya doang yang beda teman-teman ya, dan besarnya pun sama. Tujuannya apa? Iya biar kaku lagi. Jadi kan kita harus di bagian tengah sini kalian harus kakukan teman-teman ya. Nah bagaimana cara kalian mensiasati itu ya, kalian tambah kerangka yang ini dan kerangka yang ini gitu kan. Tiap-tiap orang beda-beda ya teman-teman. Kalau sudah dirasa cukup kakunya, jangan ditambah lagi gitu. Kalau serasa nanti kurang, mungkin kalian tambah U2 dua ada di sini ya, ada 2 U gitu boleh teman-teman ya, tapi saya rasa di sini sudah cukup. Oke, selanjutnya ada di pinggang. Nah pinggang sini kalian buat yang kecil dan yang bulat teman-teman, jangan buat yang pipih karena nanti agar tidak terlalu lentur ya, bukan seperti layangan bebean, beda sekali teman-teman ya. Nah kemudian di sini, nah yang ini baru kalian buat yang lentur teman-teman. Nah di sini harus lentur semuanya. Kalian bisa lihat tuh, kecil kan, tuh lentur dia jatuh. Bentar. Nah kerangka utamanya sudah. Kerangka utama itu terdiri dari ini yang boh ini, kemudian yang U. Nah setelah yang U, kerangka pinggang, lalu yang ekor sini teman-teman. Nah itu kerangka utamanya, dan ini juga kalian buat yang lentur dan yang tipis juga gitu. Namanya aja
tirus ya. Tirus itu harus kita buat yang lentur agar nanti mudah dibentuk-bentuk dan tidak terlalu berat nanti jadinya. Oke. Nah, kerangka utama sudah semuanya dibahas. Sekarang kita akan lanjut ke kerangka yang hiasan. Nah, kerangka hiasan ini saya maksud itu yang ini ya. Nah, ini yang hiasan teman-teman. Ini opsional, kalian boleh isi boleh tidak gitu maksudnya ya. Oke. Pertama kita bahas dari yang ini saja deh teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita kasih bambu juga nanti agar bagian ini kita tutupi nanti dengan plastik teman-teman, biar nanti layaknya elang sungguhan gitu ya kan, nggak ada pembatas atau pembeloknya di bagian sini. Oke. Nah, jadi yang ini kita sambung, kalian bisa lihat kan disambung itu teman-teman ya. Nah, setelah disambung kalian seperti ini ya, di-cut. Kemudian yang U di sini kalian lewatkan seberapa senti atau 10 atau 15 tergantung itu selera kalian ya, itu balik lagi ke selera. Oke. Dan naik seperti gunung, kemudian turun. Nah, kalian bisa lihat sampai ke ujung sini. Tapi boleh sih nggak di ujung, sampai sini mentok juga boleh, sampai di sini boleh gitu ya kan, terserah kalian ya. Berhubung kita juga buatnya yang panjang, jadi saya langsungkan saja gitu ya kan, lanjut ke kerangka yang ini. Nah, ini sebenarnya kerangka hias ini penting juga teman-teman, karena dia yang megang setirnya, jadi pemegang bentuk juga dan megang setirnya juga dia juga gitu ya kan. Nah, jadi kalian buat ini harus lentur sekali ya teman-teman ya, sama seperti bagian ini. Nah, sama seperti kerangka apa namanya itu, ekornya ya. Nah, kalian buat yang lentur. Saya takut nanti jatuh lagi ya. Nah, oke. Kalian harus buat yang lentur ya teman-teman. Camkan lagi sekali, harus yang lentur gitu ya kan, biar kalian paham nanti. Kalau kalian skip otomatis ilmunya nggak akan turun ke kalian gitu. Sama saja ya, yang di sini juga sama. Semua kelenturannya sama teman-teman, dan ini sama juga. Tuh, kalian lihat kan? Ya, semuanya sama juga. Nah, ini terdiri dari kerangka lentur yang mudah dibentuk. Tujuannya agar nanti ringan teman-teman ya, tujuannya ringan. Kalau kalian buat yang kaku, mungkin nanti bisa jadi lengan kalian ngonyah kah, atau terlalu berat bantang kah, atau ngeseng kah, atau miring kah gitu, bisa jadi teman-teman ya. Lengan miring itu sebenarnya banyak faktornya gitu, kita nggak bisa jelasin satu-satu. Nanti kita buktikan saja bacotan saya ini bakalan mau terbang atau tidak gitu ya kan. Oke. Nah, mungkin pembahasannya segitu saja, ukurannya sudah. Nah, mungkin segitu dulu ya teman-teman ya, karena ini pagi hari juga ya. Oke ya, mungkin segitu dulu. Ini baru part 1 teman-teman. Kita jelaskan bagaimana kelenturannya dan bagaimana caranya merakit teman-teman ya. Semoga ini tutorialnya bermanfaat. Jadi bagi kalian yang memang ingin membuat, pastikan untuk kalian tidak di skip dan luangkan waktu kalian mungkin 10 atau 15 menit ya teman-teman ya, jika kalian memang ingin buat. Oke, penting untuk kalian untuk nggak di skip karena semua kunci yang kunci-kunci yang sudah saya jelaskan itu semua sudah ada di videonya. Jadi ilmunya itu sudah diturunkan ke video ini. Oke ya, mungkin segitu dulu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah membantu mengklik video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa bentuk support kalian dengan tombol like-nya, komentar video ini di bawah, dan subscribe juga teman-teman. Oke, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Mungkin di part 2 nya ini kita akan cukup kali ya. Oke, mantap, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Peace on.